Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di pelajaran Penjaskes. Hari ini kita akan membahas tentang materi bola kecil. Kita akan mempelajari tentang bola kecil pada permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis mempunyai 4 variabel, yaitu perlengkapan bulu tangkis, teknik permainan bulu tangkis, variasi teknik pukulan dan taktik permainan serta peraturan permainan bulu tangkis. 1. Perlengkapan bulu tangkis. Yang pertama adalah raket. Raket merupakan alat yang digunakan dalam permainan bulu tangkis, yaitu sebagai alat pemukul shuttlecock. 2. Shuttlecock. Shuttlecock terbuat dari gabus berbentuk setengah bulatan yang dilapisi kulit tipis. Pada tepi gabus yang berdiameter 25-28 mm ditancapkan 14-16 helai bulu unggas. Berat shuttlecock antara 4,73 sampai 5,50 gram. 3. Lapangan. Ukuran lapangan bulu tangkis. Panjang lapangan 13,40 meter. Lebar lapangan 6,10 meter. Jarak antara garis net sampai garis servis 1,98 meter. Jarak antara garis servis tengah dengan garis samping lapangan 3,05 meter. Jarak antara garis servis belakang, untuk pertandingan ganda, dengan garis belakang lapangan, 0,76 meter. Jarak antara garis samping pada permainan tunggal dengan garis pinggir lapangan, 0,46 meter. Tinggi tiang net, 1,55 meter. Tinggi net, 1,55 meter. Teknik permainan bulu tangkis. 1. Cara memegang raket. Teknik pegangan raket forehand grip. Cara melakukan sebagai berikut. 1. Raket dipegang dalam posisi miring. 2. Ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tangkai raket yang sempit. 3. Pada waktu memegang raket tidak boleh diubah-ubah. American grip, gebuk kasur. Caranya sebagai berikut. Letakkan raket di lantai, kemudian ambil dan peganglah pada ujung tangkainya, handle, dengan cara memegang seperti memegang pemukul kasur. Bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan tangkai yang luas. Permukaan raket sejajar dengan lantai. Teknik pegangan raket backhand grip. Cara melakukan sebagai berikut. 1. Raket dipegang dalam posisi miring. 2. Pada waktu memegang raket ibu jari berada di bagian belakang tangkai raket, sedangkan jari-jari tangan diletakkan di bagian depan. Teknik pegangan raket combination grip. Cara melakukan sebagai berikut. 1. Raket yang dipegang dalam posisi miring. 2. Jari telunjuk diletakkan di bagian depan menghadap ke ujung raket, ibu jari memangkul di tangkai raket di sisi belakang dan jari-jari yang lain ditekuk di bawah tangkai raket. Selanjutnya adalah cara mengatur kaki atau footwork. Penguasaan gerakan footwork merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan teknik pukulan. Tanpa footwork yang bagus, seseorang tidak dapat melakukan pukulan dengan sempurna. Meskipun dalam teknik dasar pukulannya mumpuni, kaki berfungsi sebagai penyangga tubuh untuk menempatkan badan dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan gerak pukulan dengan baik dan benar. Prinsip dasar footwork bagi pemain yang menggunakan pegangan kanan adalah kaki kanan selalu berada di akhir langkah pada saat memukul shuttlecock. Dengan kemampuan footwork yang bagus, pemain dapat bergerak efektif dan efisien ke semua bagian lapangan permainan. Ada 6 daerah dasar yang wajib dikuasai seorang pemain bulu tangkis, yaitu sebagai berikut. 1. Pergerakan ke kiri muka untuk melakukan pukulan underhand backhand net atau clear. 2. Pergerakan ke kanan muka untuk melakukan pukulan underhand forehand net atau clear. 3. Pergerakan ke samping kiri untuk mengembalikan pukulan smash atau drive pada sisi backhand. 4. Pergerakan ke samping kanan untuk mengembalikan pukulan smash atau drive pada sisi forehand. 5. Pergerakan ke kanan belakang untuk mengembalikan pukulan overhead forehand. 6. Pergerakan ke kiri belakang untuk mengembalikan pukulan backhand. Berikutnya adalah teknik pukulan. Dalam permainan bulu tangkis, teknik pukulan digunakan untuk mendapatkan poin atau nilai. Dalam permainan bulu tangkis, terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh para pemain. Salah satu teknik dasar dalam permainan bulu tangkis adalah teknik shooting. Dalam permainan bulu tangkis, teknik shooting terdiri dari beberapa macam. 1. Pukulan servis.
Pukulan servis adalah pukulan yang dilakukan di awal pertandingan sebagai tanda dimulainya permainan. Pukulan servis terdiri dari 3 macam, yakni servis panjang, servis pendek, dan flick servis. 2. Pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan yang dilakukan untuk meletakkan bola pada bagian belakang area permainan lawan. Pukulan lob terdiri dari 2 macam, yakni pukulan lob serang dan pukulan lob penangkis. 3. Pukulan drive. Pukulan drive adalah pukulan yang dilakukan dengan cepat dan arah bola datar. Arah bola dari pukulan drive adalah sedekat mungkin dengan net, agar pemain lawan tidak dapat mengembalikan bola. 4. Pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan yang dilakukan dengan kecepatan penuh dan arah bola menukik tajam. 5. Pukulan drop shot. Pukulan drop shot adalah pukulan tipuan. Pukulan drop shot dilakukan dengan gerakan seperti orang melakukan smash, namun ketika bola menyentuh raket, pukulan dilakukan dengan lembut agar bola jatuh sedekat mungkin dengan net. 6. Pukulan netting. Pukulan netting adalah pukulan yang dilakukan di dekat net dengan cara hanya menyentuh bola dengan raket, agar bola jatuh sangat dekat dengan net. Selanjutnya adalah variasi teknik pukulan dan taktik permainan. Permainan tunggal. Untuk nomor tunggal sendiri, salah satu kunci yang harus difahami oleh pemain adalah tipikal gaya bermain lawan. Hal ini bisa diketahui dengan cara menonton video pertandingan lawan ataupun meminta masukan dari pelatih. Sekedar sebagai pedoman, setidak-tidaknya ada 3 gaya permainan yang sering muncul, yaitu 1. Gaya permainan yang mengutamakan unsur atau faktor kekuatan dan kecepatan. 2. Tipe gaya bermain yang mengutamakan daya tahan atau stamina dan kerja keras. 3. Gaya lainnya adalah tipikal permainan yang mengutamakan teknik individu dan kemampuan melakukan tipuan. Untuk mengetahui atau menentukan batas-batas antara ketiga gaya permainan tersebut di atas maka tidaklah mudah. Ada gaya permainan atlet yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu gaya permainan tersebut di atas. Ada pula atlet yang memiliki gaya permainan campuran atau kombinasi antara gaya-gaya tersebut. Tipe gaya bermain yang mengandalkan kecepatan atau speed ataupun kekuatannya atau power bisa kita ketahui dari gaya pukulannya yang keras. Pukulan keras ini dimaksudkan untuk melemahkan ataupun menggoyahkan pertahanan lawan. Namun kekurangan dari pemain tipe seperti ini biasanya lemahan dalam permainan netting. Gaya permainan yang mengutamakan faktor daya tahan dan keuletan biasanya mengandalkan pukulan-pukulan lob yang telah benar-benar dikuasai dan senjata untuk menguras atau menghabiskan tenaga lawan sehingga lawan tidak akan berdaya karena habis tenaganya. Tentunya bagi atlet yang memiliki daya tahan dan keuletan yang kurang baik tidak mengimbangi dengan pukulan yang menyerap banyak tenaga, seperti pukulan rali-rali panjang dan lama. Gaya permainan yang mengutamakan faktor-faktor teknik dan gerak tipu biasanya memiliki kemampuan teknik dan memiliki gerak-gerak yang indah dan menarik serta sentuhan shuttlecock yang tajam. Tetapi bila kehilangan konsentrasi atau posisinya kurang menguntungkan maka pukulan-pukulannya sering gagal. 2. Permainan ganda. Adapun nama permainan ganda, ada 3 sistem atau cara yang sering digunakan, yaitu 1. Sistem berdampingan atau side by side. 2. Sistem depan dan belakang atau disebut front and back dan 3. Sistem silih berganti atau sistem anoulir, yaitu kombinasi antara sistem ke-1 dan ke-2. Formasi berdampingan yaitu formasi di mana kedua pemain dalam posisi sejajar. Ini jamak digunakan oleh para pelatih untuk atlet pemula karena lebih mudah dikuasai. Dalam formasi ini lapangan dibagi menjadi 2 bagian. Tiap pemain mengisi 1 kotak yang sudah dibatasi oleh garis lapangan. Keuntungan dari posisi sistem itu adalah: keuntungan pertama menggunakan formasi ini adalah pemain dapat lebih mudah mengetahui area mereka sehingga lebih mudah untuk mengembalikan shuttlecock tanpa harus berebut dengan pasangan. Mudah dan sederhana untuk dipelajari, merupakan formasi yang baik dan mempunyai pertahanan yang kuat di mana lawan sukar menembusnya dengan smash. Kelemahan dari posisi ini adalah pasangan lawan yang cerdik akan menekan pemain yang lemah. Dalam formasi ini tidak dapat menyerang dengan efektif. Adapun untuk sistem depan belakang, formasi ini biasanya dilakukan yaitu, bila salah satu anggota pasangan lebih kuat dari yang lain maka pemain yang lemah berada di depan atau dekat net, sedangkan yang lebih kuat mengawasi seluruh lapangan bagian belakang, atau suatu pasangan ingin terus-menerus menekan lawan dengan cara melakukan pukulan-pukulan serangan.
Formasi ini juga mudah dan sederhana untuk dipelajari dan setiap pemain memukul bidang permainan dan tanggung jawab yang jelas. Pemain secara bergantian mengambil posisi di depan dan di belakang. Biasanya pemain yang melakukan servis tetap menempatkan diri atau mengambil posisi di dekat net sedang pasangannya di belakang. Keuntungan dari sistem formasi ini adalah merupakan formasi yang baik untuk menyerang. Keuntungan lain dari formasi ini adalah dapat dengan mudah menempatkan pemain yang lebih lemah dekat net sehingga lebih sulit menjadi target serangan lawan. Sedangkan kelemahan dari sistem tersebut adalah lawan dapat mengocok pemain belakang dari sisi kanan dan kiri dan sebaliknya dan hampir tidak memungkinkan bagi pemain belakang dapat menguasai semua pukulan smash yang dilancarkan lawan ke garis samping kiri maupun kanan. Berikutnya adalah peraturan permainan bulu tangkis. Peraturan bulu tangkis untuk pemain. 1. Pemain adalah semua orang yang melakukan permainan atau pertandingan. 2. Pemain bulu tangkis hanya dimainkan oleh masing-masing satu pemain di satu sisi lapangan dalam permainan tunggal atau masing-masing dua pemain di satu sisi untuk permainan ganda. 3. Sisi lapangan tim yang berdiri di dalamnya mendapat giliran melakukan servis dinamakan sisi dalam atau inside. Sedangkan sisi yang timnya menerima servis dinamakan sisi luar atau outside. Peraturan berikutnya tentang sistem pengundian. Sebelum pertandingan dimulai, wasit memanggil kedua tim yang berlawanan untuk mengundi siapa yang berhak untuk 1. Melakukan servis pertama. 2. Memilih sisi lapangan bagi tim untuk memulai permainan. Pada umumnya, pengundian dilakukan dengan melempar koin. Tim yang berhasil menebak sisi yang keluar atau sisi yang menghadap ke atas dengan benar diberi kesempatan untuk melakukan pilihan apakah memilih melakukan servis permulaan ataukah memilih sisi lapangan. Peraturan selanjutnya tentang penilaian. Ada beberapa macam penilaian yang digunakan dalam peraturan bulu tangkis, antara lain, nomor 1. Dalam permainan bulu tangkis baik itu nomor ganda atau tunggal, terdiri dari 21 poin, seperti yang sudah digunakan sebelumnya. Contohnya kedua tim yang bertanding mendapatkan nilai sama 20 dan 20, maka selisih poin harus 2. Misalkan Anda meraih poin 21 sedangkan lawan Anda mendapat poin 20, maka Anda belum keluar sebagai pemenang pertandingan. Anda akan keluar sebagai pemenang bila angka Anda dengan musuh selisih 2 angka, menjadi 22 dan 20. Angka maksimal pada tiap permainan ialah 30, untuk itu jika terjadi poin 29 dan 29. Maka pemenangnya ialah pemain yang lebih dulu mendapat poin 30, yang nomor 2. Dalam pertandingan bulu tangkis baik nomor tunggal atau ganda terdiri dari 2 set. Bila tim Anda memenangkan 2 set sekaligus, maka tak perlu ada tambahan set ketiga. Akan tetapi apabila tim Anda memenangkan set pertama, tetapi kalah pada set kedua, maka akan ada tambahan 1 set yang biasa disebut dengan rubber game. Set ketiga ini adalah set penentuan di mana pemenang pada set tersebut, berarti keluar sebagai pemenangnya. Pada zaman penjajahan dahulu, ada perkumpulan-perkumpulan bulu tangkis di Indonesia yang bergerak sendiri-sendiri tanpa satu tujuan dan satu cita-cita perjuangan di alam negara merdeka, memang tidak bisa dibiarkan berlangsung terus, sehingga harus diusahakan satu organisasi secara nasional, sebagai organisasi pemersatu. Untuk menempuh jalan menuju satu wadah organisasi maka cara yang paling tepat adalah mempertemukan tokoh perbulu tangkisan dalam satu kongres. Pada saat itu memang agak sulit untuk berkomunikasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Satu-satunya yang bisa ditempuh adalah lingkungan Pulau Jawa saja. Itu pun bisa ditempuh setelah terbentuknya PORI, Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh Sudirman dan kawan-kawan dengan melalui perantara surat yang intinya mengajak mereka untuk mendirikan PBSI membawakan hasil. Maka dalam suatu pertemuan tanggal 5 Mei tahun 1951 di Bandung lahirlah PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, dan pertemuan tersebut dicatat sebagai Kongres pertama PBSI. Dengan Ketua Umumnya A. Rohdi Partaatmadja, Ketua 1 Dik Sudirman, Ketua 2, Tri Condrokusumo, Sekretaris 1, Amir, Sekretaris 2, S. Sumantri, Bendahara 1, Rasim, Bendahara 2, Liem Suiliong. Arti dari lambang PBSI adalah sebagai berikut. 1. Terdiri dari 5 warna yang mempunyai arti, antara lain: kuning, simbol kejayaan; hijau, kesejahteraan dan kemakmuran;
Hitam, kesetiaan dan kekal. Merah, keberanian. Putih, kejujuran. 2. Gambar kapas berjumlah 17 biji yaitu melambangkan angka keramat atau hari proklamasi. 3. Gambar shuttlecock dengan 8 bulu, melambangkan 8 Agustus. 4. Huruf PBSI, terdiri dari 4 dihubungkan dengan gambar setengah lingkaran sebanyak 5 biji berwarna merah di bawah shuttlecock, melambangkan tahun 1945. 5. Gambar padi, sebanyak 51 butir yang melambangkan hari lahirnya PBSI yaitu tanggal 5 Mei tahun 1951. 6. Gambar perisai, adalah simbol ketahanan, keuletan, rendah diri tapi ulet, kuat dan tekun. Sekian materi tentang permainan bulu tangkis. Selanjutnya Anda akan menjawab beberapa soal yang berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan. Soal dibagi menjadi 2 macam sesuai dengan nomor absen. Bagi Anda yang absen ganjil akan menjawab soal nomor 1 dan 3. Sedangkan bagi Anda yang absen genap akan menjawab soal nomor 2 dan 4. Silahkan Anda tulis jawaban di kolom komentar. Dengan format, nama, kelas, nomor absen, jawaban.